Bapak Ibu yang hadir untuk kalau bisa on kamera monggo, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting speakernya kita nyalakan dulu ya sebelum materi supaya kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain ya. Begitu ya Bu, Bapak Ibu. Ya, benar Mohon sekali ya. dinyalakan. Karena kita nanti juga ada yel-yel, juga ada kita menyanyi bersama untuk Food Media Indonesia Raya. Jadi kita bisa sama-sama berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kalau materi baru kita nanti tutup ya speakernya. Baik Oke, Ibu-ibu, siap Bu Sari. bagaimana kalau Baik. supaya semangat kita yel-yel dulu nih. Bu Dewi yang mimpin ya yel-yelnya. Siap. Bapak Ibu udah siap semuanya ya? Siap. Siap. Siap, Siap. 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 Semangat pagi. 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 Selamat pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Rekrut, 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 sukses. sukses. Ya, Kayaknya belum seragam nih Bu Dewi. Diulang Bu Dewi. belum seragam ya teman-teman dan mungkin ada yang lupa Juga atau nggak ada. mungkin yang belum tahu ya. Iya, saya Yel-yel baru di Food aktif Media hari. adalah rekrut, rekrut, rekrut sukses. Oh, Ya, kita ulangi lagi ya sekali teman-teman. ya. Semangat pagi. Pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Rekrut, Pagi, rekrut, rekrut, sukses. rekrut, sukses. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, M2, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya Bapak Ibu, menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Silakan Mbak Baik, Sari. ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan perkenalkan Dewan Direksi dari Food Media. Saya akan bacakan bergantian dengan Ibu Dewi ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang, jadi alangkah baiknya kita perkenalkan Dewan Direksi dari Food Media. Yang pertama, Ibu Rivi Yesika, RVP, SVP, seorang wanita tangguh yang memulai karier sebagai sekretaris di perusahaan swasta, kemudian menjadi pengusaha, serta pernah menjabat sebagai agency director di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu founder agensi di perusahaan asuransi tersebut. Saat ini beliau menjabat sebagai Business Development Director sekaligus sebagai pemegang saham dan salah satu pendiri Food Media. Barangkali Ibu Rivi hadir ya pada pagi hari ini. Mungkin bisa Halo. memperkenalkan Ya, selamat diri. pagi. Bu Rivi, apa Halo. kabar? Baik. Selamat pagi, Sehat, Sari. teman-teman semua Bapak Ibu yang ada pagi hari ini. Monggo. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima Pagi, kasih. pagi Bu Rivi. Pagi. 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 Pagi Bu, salam kenal. Halo juga semua. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih untuk kesempatan Pagi semua. hari ini kita bisa ketemu semua. Ya, terima kasih Sari. Bu Rivi, terima kasih. Yang kedua, Ibu Heni E. Dondo Komberi SE, CTC AIPP LDP. Wanita yang luar biasa yang berprofesi sebagai konsultan pajak dan pakar keuangan. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang dihormati dalam bidang sosial dan keagamaan. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di Food Media. Kami persilahkan kalau Bu Heni ada hadir bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua di sini.
Kayaknya nggak ada, Bu. Ya, kayaknya nggak ada ya. Mungkin bisa Ya, dilanjutkan, Bu Sari. Tadi ada tadi. Mana? Belum. ya. Kayak oh ini ada. Baik, selanjutnya adalah Bapak Denis Gunawan. Beliau adalah seorang profesional hebat yang pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran di perusahaan asuransi swasta. Beliau juga seorang pengusaha dan dikenal aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President. Mohon Bapak Denis Gunawan apabila hadir pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri dan menyapa kami semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sari. Ya, selamat pagi semua. Pagi Pak. Ya, salam Pagi, Pak kenal. Denis. Ya, pagi, Pagi, Pak Denis. Pagi. pagi. Food Media, Rekrut rekrut. sukses. Sukses. Ya, sekali lagi ya, kita mesti kompak ya, biar semangat ya pagi-pagi semua ya. Selamat pagi, Pagi. Pagi. Rekrut. Food Media. Rekrut sukses. Sukses. Oke, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Ya, saya senang kalau semuanya tetap semangat ya. Kita semangat pagi terus, kita semangat sama-sama. Karena saya percaya di Food Media ini punya prospek yang sangat luar biasa bagi kita semua. Baik, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Denis Gunawan. Saya tadi bergabung di Food Media sebagai Vice President. Dan saya juga punya latar belakang sebagai Direktur Marketing di perusahaan asuransi dan di beberapa perusahaan yang lain. Dan saya juga aktif juga dalam kegiatan sosial keagamaan. Dan hari ini saya sangat senang karena ada banyak teman-teman semua yang bisa bergabung dalam Zoom hari ini. Saya percaya kita semua di sini adalah kesempatan kita saling belajar, saling berdiskusi bersama-sama, karena semua yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas pastinya akan sangat bermanfaat dan memperlengkapi kita untuk kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Saya rasa itu, terima kasih, salam sukses. Terima kasih Pak Denis. Ya, terima kasih Pak Herman. Bu Heni sudah hadir. Ya, maaf ya. saya nggak bisa buka kamera. Tidak apa-apa, Bu. Lagi di jalan. Iya. Dipersilakan Bu Heni untuk memperkenalkan diri kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Monggo Ibu. Ya, salam kenal semuanya, salam sukses semuanya untuk kita. Ya, saya di Food Media sebagai Direktur Keuangan. Jadi ayo kita kerja keras supaya kita bisa menghasilkan dengan lebih baik lagi dan Food Media semakin berjaya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni dan Pak Denis untuk perkenalannya. Selanjutnya silakan Bu Dewi. Ya, baik Bu Sari. Kita akan kenalkan salah satu direksi Food Media yaitu Ibu Haryati. Wanita tangguh sekaligus pengusaha sukses, merupakan pemilik agensi di salah satu perusahaan asuransi terbesar dan juga dikenal sebagai praktisi UMKM. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President dan juga sebagai pemegang saham Food Media. Kami persilakan untuk Ibu Haryati memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Food Media. Pagi. Rekrut Rekrut sukses. Tak ulangin sekali lagi. Food Media. Rekrut sukses. Sukses. Oke. Jadi dari kata-katanya itu rekrut sukses, artinya kunci suksesnya itu sebenarnya saya lihat ada dua ya teman-teman. Rekrut merchant, rekrut BD. Oke teman-teman, perkenalkan saya Haryati, domisili di Jawa Timur, di Surabaya, menjabat sebagai Vice President di Food Media. Bentar teman-teman. Jadi harapannya kita ini sebagai pionir teman-teman, di sini ayo kita bergerak karena kita juga selain memperbaiki
ekonomi keluarga kita, juga kita membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya yang dalam hal ini, saat ini teman-teman sendiri harusnya sangat mengetahui banyak sekali PHK besar-besaran di mana-mana. Ajak mereka eh, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, sejahterakan keluarga kita juga, dan kita turun membantu masyarakat dalam hal ini pelaku bisnis kuliner terutama yang sekarang ini lagi resah dengan aplikasi yang mereka gunakan. Nah, kita turun sebagai pelengkap dan kita turun sebagai pioner. Ingat, sebagai pioner itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Istilah saya pada anak saya sendiri, Rio Abimanyu Nugroho itu, ketika dia lagi slow, saya akan dengan kata yang menohok dan ekstrim. Nah, kamu tahu ceritanya kapal Nabi Nuh? Tahu mah. Ketika ayahnya mau ngajak anaknya naik perahu itu, anaknya tidak percaya kepada bapaknya. Bahkan orang lain yang bukan anaknya percaya. Naiklah orang lain itu ke kapal itu dan selamat. Ingat itu, langsung dia bergerak. Artinya kita sebagai pioner itu memang yang namanya pioner bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitu teman-teman, ini ada wadahnya, ada bisnis yang tanpa modal, hanya bondo abab, kata orang Jawa Timur, hanya modal ngomong tapi membantu banyak orang. Yuk, kita jalankan bareng-bareng dengan sistem yang sudah disediakan baik dari RDS masing-masing ataupun dari company. Gitu aja, selamat pagi semuanya. Salam Pagi, sukses. terima kasih. Terima kasih Bu Yati. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Sari. Terima kasih. Terima kasih Bu Yati untuk masukannya buat kami semua. Selanjutnya kami perkenalkan Bapak Aswin Teja Sukmana, BAME. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, lulusan universitas di Amerika Serikat. Seorang pengusaha dan salah satu direktur dari perusahaan tambang. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris utama di Food Media. Kami persilakan Bapak Aswin untuk memperkenalkan diri. Monggo Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Apa kabar? Pagi. Pagi. Rekrut, Sukses. rekrut, sukses. Nggak bosan-bosannya ya kita ulang slogan kita ini. Karena itulah satu-satu kerjaan kita di sini. Kita merekrut BD, kita merekrut merchant, kita merekrut foodie. Jadi itulah intinya. Kita merekrut, dan merekrut. Hanya dengan mulut saja kita memperbaiki perekonomian keluarga kita, perekonomian orang di sekitar kita, pelaku bisnis, dan juga masyarakat ya, pada umumnya ya. Salam kenal semuanya, saya Aswin. Senang sekali bisa berjumpa dengan semuanya di sini. Pada para direksi juga yang sudah ikut hadir dari RDS yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Bu Sari, mungkin saya nggak banyak bicara Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Sudah dibicarakan semua sama direktur kita tadi Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ya. banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Semuanya tetap semangat. Ya, semangat Pak, semangat. Kita harus semangat ya. Silakan Bu Dewi untuk perkenalan selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mengenal sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Herman Sujatmiko. Seorang pemimpin berpengalaman yang mengawali karir di perusahaan asuransi BUMN dan pernah menjabat sebagai pimpinan di berbagai daerah seperti Magelang, Purworejo, Cilacap, Purwokerto, Kalimantan Timur, dan Semarang. Beliau juga adalah pengusaha dan terakhir menjabat sebagai agensi director di perusahaan asuransi swasta dengan tim yang sangat besar. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Director sekaligus sebagai pendiri dan pemegang saham Food Media. Kita sambut Pak Herman Sujatmiko dengan tepuk tangan. Terima Silakan kasih. Pak
Bu Herman Dewi, perkenalkan Ibu diri. Sari, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali hari ini kita semua bisa berkumpul ya dalam acara motivasi meeting. Eh, Kehadiran manajemen Food Media hadir ini tentunya salah satu teman-teman semua dapat mengenal satu sama lain dan ini bentuk keseriusan Food Media untuk memberikan satu support kepada kalian. Teman-teman, sesuatu sistem yang kita buat bersama-sama manajemen untuk Food Media ini sangat cantik, teman-teman. Nanti saya akan sampaikan dalam materi saya, termasuk saya akan menyampaikan tentang bagaimana kalian melakukan satu presentasi dengan laptop, orang mendengarkan closing, keluhan-keluhan yang terjadi, keraguan-raguan yang terjadi, nanti akan kita bahas semuanya. Mungkin itu, Bu Dewi, saya sampaikan lagi tentang yel-yel kita. Jangan lupa, kalau saya bilang selamat pagi, Anda bilang pagi. Apa kabar Food Media? Sukses, sukses, sukses. Sorry, rekrut, 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 sukses. Oke, kita ulangi ya. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. 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 Apa kabar Pagi, Food Media? pagi. Rekrut, 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 sukses. Oke, teman-teman. Sukses. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Dewi. Thank you. Terima kasih Bapak Herman Sujatmika yang sangat luar biasa. Selanjutnya Bu Sari, kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu ya oleh peserta pada pagi hari ini. Silakan Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu pada Dewan Redensi yang sudah menyampaikan perkenalan pada hari pagi hari ini. Terima kasih untuk perkenalannya dan terima kasih untuk motivasinya sehingga kita semua boleh semakin semangat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Sujatmika. Ya Bapak Ibu ya, kita coba untuk mendengarkan dengan seksama sehingga kita boleh belajar bersama-sama. Baik, kami persilakan Pak Herman untuk menyampaikan materinya. Terima Oke, kasih Pak. terima kasih. Saya mau tanya, apakah slide saya udah tampak? Sudah. Sudah, Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera Shalom. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, dalam judul kali ini ekosistem kepercayaan dan branding kuliner digital. Sebelum kita membahas tentang rumitnya judul ini, saya akan pecahkan beberapa kategori nantinya. Tetapi saya merupakan satu gambaran bagi Anda semua. Ya, kalian mempunyai satu satu berkecimpung dalam satu bisnis yang sangat potensi di masa akan datang, teman-teman, yaitu yang namanya bisnis digital. Sistem kita adalah terekosistem, termasuk pendapatan Anda juga terekosistem. Ayo kita coba kita pecahkan bersama-sama gambaran ini. Pada saat kalian menerima tentang skema karir dan pendapatan, kalian tertarik dan bergabung di Food Media. Kita support dengan support training, menjadikan Anda paham semuanya dan kalian melakukan satu tugasnya yaitu merekrut merchant. Sebagai merchant advisor, ya, memberikan satu keedukasi kepada merchant. Kalian bukan sebagai sales, tetapi orientasi dengan kita memberikan satu skema yang luar biasa, yang terekosistem, ya, kalian adalah sebagai merchant advisor, ya, teman-teman. Jadi ini satu gambaran. Jadi kita lihat, Pak, kok bisa semuanya? Ya, kalian punya yang namanya, kalau saya pencipta lagu, saya punya beberapa lagu pencipta. Saya sebagai hak atas kekayaan intelektual. Kalian pun kita buatkan satu ekosistem, kalian juga punya hak atas kekayaan bisnis development. Kekayaan membangun satu bisnis. Contoh seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin sebagian besar di sini ada sebagai agent ya di salah satu company. Pada saat kalian punya nasabah, kalian mendapatkan yang namanya komisi dan bonus.
Pada saat Anda merekrut ya agent, gate agent, kalian juga akan mendapatkan sesuatu. Ya. Sampai di situ, teman-teman. Ada lain pendapatan? Cuma sampai di situ. Jadi atas organisasi yang kalian bangun, kalian baru mendapatkan hak. Bandingkan dengan food media. Pada saat skema Anda masuk di food media, kita didik, kita ajarin. Anda memberikan satu edukasi kepada merchant. Merchant masuk, kalian punya klien merchant. Kalian mendapatkan komisi, bonus, loan. Kalau kalian merekrut untuk BD, get BD, kalian mendapatkan yang namanya referral. Dan yang tidak dimiliki yang lain adalah pada saat orang lain melakukan satu transaksi masyarakat, inilah kalian mendapatkan dari orang lain yang melakukan transaksi di merchant Anda. Coba kalau kalian punya nasabah asuransi, ya, ini perbandingan saja. Kalian hanya mendapatkan komisi dan sebagainya. Tetapi pada saat nasabah klaim, mendapatkan klaim 30 juta, kalian dapat enggak? Tidak. Nah, ini yang saya eh, 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 buat sesuatu bahwa kenapa? Karena kami manajemen, saya, Bu Rivi, Pak Denis dan semuanya berkecimpung juga di bidang marketing. Sehingga kita hargai betul karena merekalah ujung tombak dari besarnya sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, kita berikan hak atas kekayaan business development. Dari segi apapun yang berkaitan dengan kinerja Anda, kita berikan, teman-teman. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh skema-skema yang lain. Teman-teman, ekosistem kepercayaan dan branding kuliner digital food media. Ayo kita bedah. Judul ekosistem bisa dijelaskan dengan membagi dan memahami masing-masing komponen. Yang pertama adalah ekosistem kepercayaan. Ekosistem di sini berarti suatu sistem yang saling terhubung dan saling mempengaruhi antara berbagai pihak. Kalian sebagai business development berhubungan dengan mitra merchant, memberikan satu edukasi, membawa satu solusi. Karena pelaku bisnis Indonesia punya satu keluhan sebetulnya, tetapi tidak punya pilihan yang lain. Nah, dari kalian memberikan satu edukasi, merchant bergabung menjadi klien Anda kembangkan ke pelanggan restoran Anda. Restoran merchant itu klien Anda. Setelah itu terhubung dengan kurir, terhubung dengan platform. Ini yang namanya satu ekosistem dan terhubung dengan sales media. Itu adalah kaitannya dengan pendapatan Anda. Di sales media kalian tidak hanya memantau tentang pendapatan saja, di situ macam-macam, termasuk pendapatan transaksi untuk memantau merchant Anda. Ya, kepercayaan mengacu pada tingkat keyakinan dan kenyamanan yang dimiliki semua pihak terhadap food media. Seperti kepercayaan konsumen bahwa makanan higienis, aman, dan sampai tepat waktu. Teman-teman, sampaikan ke mereka, ini adalah bisnis makanan yang dimakan oleh manusia. Kadangkala perlu ada satu disclaimer kepada pemilik. Tolong Pak ya, hanya hanya untuk masukan saja, cari bahan yang bagus Pak. Tingkat kebersihan, semuanya kita sampaikan, teman-teman. Enggak masalah, karena ini adalah bisnis makanan. Ya. Yang kedua, kepercayaan mitra restoran bahwa plafon akan mendukung penjualan Anda. Dengan kita menjelaskan satu ekosistem cara untuk membranding, ya, dia akan lebih percaya. Oh, ini serius. Ternyata oke, nanti kita bicarakan dalam slide selanjutnya. Ya, kepercayaan driver bahwa mereka mendapatkan perlakuan adil dan transparan. Teman-teman, saat ini platform yang ada untuk driver kasihan, tidak terkontrol begitu banyaknya driver sehingga dia tidak bisa untuk merawat kendaraannya saja tidak bisa, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, misi dari Food Media adalah kita membuat satu blok sistem, kita berikan satu driver dengan sesuai kebutuhan. Sehingga harapan kita bahwa driver itu bisa pulang bawa uang minimal UMR, teman-teman. Jadi ekosistem kepercayaan adalah jaringan hubungan antara semua pihak yang dibangun di atas kejujuran, transparansi, kualitas layanan, dan kepuasan. Teman-teman, tentang branding kuliner. Branding adalah bagaimana citra dan identitas suatu produk atau layanan dibangun di benak masyarakat. Teman-teman, untuk food media itu branding ada di setiap BD. Oleh sebab itu kualitas, kuantitas, dan pemahaman tentang food media kalian harus kuasai.
Karena kalian bukan sebagai sales, adalah kalian sebagai merchant advisor. Ya, branding kuliner berarti bagaimana food media memperkuat identitasnya sebagai platform makanan yang bisa dipercaya, unik, dan memiliki daya tarik kuliner yang kuat. Teman-teman, bentuk sesuatu citra yang sangat-sangat menarik ke dalam masyarakat maupun ke dalam mitra merchant. Ya, salah satunya kalian adalah sebagai pendampingan di dalam bisnis kuliner, teman-teman. Misalnya penampilan aplikasi yang menggugah selera promosi ini, kita yang buat nanti kalau yang bersih ini. Nah, kesimpulannya adalah judul ini menunjukkan bahwa Food Media ingin membangun sebuah lingkungan bisnis kuliner yang saling percaya dan memperkuat identitas merek dalam industri makanan online. Artinya kepercayaan dan branding bukan hanya bagian terpisah, tetapi saling mendukung dan menjadi fondasi keberhasilan Food Media dalam jangka panjang. Teman. Foodpedia percaya bahwa keberhasilan dalam industri kuliner digital tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepercayaan dan branding yang kuat. Teman-teman, kalian membawa satu brand Foodmedia. Dengan membangun ekosistem kepercayaan dan memperkuat identitas kuliner, Foodmedia siap menjadi platform kuliner terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia. Visi ekosistem food media membangun lingkungan kolaboratif yang mendukung pertumbuhan bisnis kuliner digital secara struktur dan struktur. Tujuannya adalah bagaimana, teman-teman, dengan kita membuat satu pendapatan yang terekosistem dan diberikan yang namanya hak atas kekayaan bisnis development kepada Anda, tentunya di jenjang Business Development Manager sebagai BDM. Kalian dari BD naik menjadi BDM, itu adalah satu proses organik di mana posisi Anda adalah organik sehingga akan mendapatkan satu pendapatan secara berkelanjutan. Ekosistem visi ini adalah kita bisa memantau teman-teman, memantau tentang perkembangan dari bisnis kuliner itu sendiri. Dan tujuan utama di dalam satu visi ekosistem food media itu adalah satu, meningkatkan produktivitas BD. Dengan cara kita berkumpul hari ini, tujuannya adalah saling asah, asih, dan asuh. Saling belajar bersama-sama. Karena nanti di sesi yang terakhir mungkin ada laporan produksi dan ada testimoni. Yang kedua adalah berbuat hubungan antara BD, BDM, RDS, dan manajemen. Sehingga pagi hari ini semua Dewan Komisaris juga ada didampingi oleh Komisaris Utama. Ya, hadir untuk memperkenalkan. Artinya kita memperkerat satu kekompakan, satu komunitas food media di Indonesia ini karena food media dibangun atas karya anak bangsa dan untuk bangsa. Kedua adalah terakhir adalah menumbuhkan bisnis hebat dan profesional. Komponen ekosistem bisnis development yang dihadirin semuanya adalah semuanya wajib untuk mengikuti yang namanya M2, teman-teman. M2 adalah wajib diikutin semua komponen yang ada. Ya, kolaborasi terintegrasi, setiap peran saling berinteraksi dan mendukung dalam ekosistem media. Ya, jadi kita sudah ada tugas masing-masing teman-teman sebagai seorang business development itu adalah bagaimana mengeksekusi di lapangan dan membuat satu relasi kepada mitra. BDM adalah memberikan satu pendampingan dan pengembangan kapasitas. RDS adalah dukungan regional, ya, dan manajemen adalah yang membuat satu strategi dan memonitoring atas bisnis Anda, atas hasil kinerja Anda. Dampak ekosistem adalah pertumbuhan bisnis yang terukur, sehingga kita akan bisa melihat dan mengukur sampai di mana satu proyek-proyek yang sudah kita lakukan ini bertumbuh. Konsistensi branding kuliner digital, lingkungan kerja yang saling mendukung. Teman-teman, dengan ekosistem ini, Foodpedia berkomitmen mencetak pebisnis tangguh di era digital yang berdaya saing tinggi. Teman-teman, kita semua manajemen menghantarkan kalian semua yang sekarang ini menjadi BD untuk menjadi BDM. Setelah menjadi BDM, udah kita kembali lagi untuk mendukung yang BD. Teman-teman, ya. Pengembangannya sangat penting. Kita nanti akan membangun satu support di dalam satu pengembangan Anda, ya, yaitu kita ada yang menggunakan window of management, sistem pertanggungjawaban dan evaluasi. Kita akan lakukan, teman-teman. Dan ini wajib nanti Bu Rivi dan Pak Denis, Bu Haryati nanti akan membuat satu formularnya untuk bagaimana membangun agar Anda yang tidak aktif, yang BD baru segera untuk bisa menghasilkan bisnisnya berjalan dengan baik.
Perusahaan menerapkan sistem evaluasi terstruktur bagi business development berdasarkan klasifikasi produktivitas dalam sistem window of management. Ya. Yang pertama adalah bagi sekarang kita ada grup-grup ya di WhatsApp. Bu Rivi, Director, dan VP nanti bisa menghubungin mereka masing-masing. Apakah kalian ingin ingin mengembangkan, ingin berbisnis di food media enggak? Kita tanteng lagi. Kalau ya, ayo kita masukkan ke box, masuk ke training, ujian lagi, ya, kelola dengan baik dan pertanggungjawabannya ada, ya. Nah, kenapa kita berkomitmen betul-betul akan mendukung? Oh, saya nggak bisa, Pak. Oke, keluarkan. Kenapa, teman-teman? Kita membuat satu sales media ini aplikasi. Kita kenal yang namanya Google Cloud Platform. Kalian tidak ngapa-ngapain, hanya download, hanya ngisi terus berdiam diri tidak ngapa-ngapain. Kita kena yang namanya cas, ya. Kita nggak bisa termasuk juga server mengganggu server terlalu padat. Kalau itu berproduksi nggak masalah, ya. Jadi kita mulai rapikan semuanya oleh Bu Rivi dan VP, ya. Tujuannya adalah kita dapat mengevaluasi dilakukan setiap hari oleh BDM, RDS, BDS. Tujuan dorong percepatan produksi agar segera naik ke box selanjutnya. Setelah kalian produksi, ambil alih pindah di box 1 yang namanya low achievement, yaitu kategori seseorang yang bisa berproduksi 1 sampai 5 case per minggu, kita masukkan dalam box 1. Evaluasi setiap minggu, ya, oleh BDM, RDS, BDS, dan VP. Nah, kalau ada orang, ada BD yang mampu 1 sampai 2 case per hari, berarti satu bulan 25 sampai 50 case, kita masukkan ke box 2, evaluasi 2 minggu sekali. Dilakukan oleh BDM, RDS, BDS, VP, dan Director. Dan yang terakhir adalah box yang 3, High Achievement, kategori 3 sampai 4 case. Jadi 75 sampai 100 case per bulan, kita evaluasi bulanan. Teman-teman, kenapa kita bedakan? Tentunya harus ada perbedaan, ya. Termasuk nantinya eh, eh, Bu Rivi dan Pak Denis dan Bu Haryati mungkin akan memberikan satu reward tertentu, ya. Kenapa, teman-teman? Ya, bagi yang box ketiga ini adalah pendapatannya besar. Bukan kita membeda-bedakan. Ya pendapatan besar ya kumpulnya dengan pendapatan besar. Pendapatan sedang ya kumpulnya dengan pendapatan sedang. Pendapatan yang low ya kumpulnya dengan pendapatannya low. Walaupun kita berikan satu ajang seminggu sekali untuk ketemu semua di dalam satu meeting, yaitu namanya motivation meeting, teman-teman. Ya, pelaksanaan evaluasi semua pertemuan melalui Zoom meeting dilakukan secara konsisten dan terjadwal, fokus pada peningkatan produktivitas dan pembinaan kelanjutan. Oke, hari ini motivasi meeting Zoom ini adalah wadah belajar dan berkembang bersama untuk para BD, BDM, dan RDS. Saling belajar bersama, asah, asih, dan asuh, teman-teman. Ya, tujuan apa itu motivasi meeting itu adalah kegiatan mingguan yang dirancang sebagai wadah produktif bagi para BD, BDM, dan RDS untuk berkumpul, belajar, dan mengukur perkembangan bisnis masing-masing individu. Ya, waktu pelaksanaan adalah setiap hari Senin pukul 10, wajib diikuti seluruh BD, BDM, dan RDS. Dilakukan melalui Zoom. Layaknya pertemuan tatap muka yang sangat produktif, teman-teman. Pembicara dan format kegiatan pembicara dapat berasal dari internal BDM atau RDS, berpengalaman eksternal pembicara tamu dari luar. Format interaktif, inspirasi, dan edukatif. Ya. Manfaat kegiatan ini adalah: 1, menjadi ajang motivasi dan pembinaan. Kedua, membangun semangat dan sinergi tim. Ketiga, meningkatkan wawasan dan strategi bisnis. Dan yang keempat adalah membantu membangun bisnis secara konsisten dan terarah. Teman-teman, eh, ini adalah satu gambaran, satu kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, bahkan kita seringkali yang mendaftarkan registrasi premium kan itu adalah 200.000 promo. Mungkin kita akan normalkan lagi karena harga normal adalah 300.000. Teman-teman, saya akan bicara kepada Bu Rivi, saya akan bicara kepada VP, dan saya akan juga bicara dengan Direktur Keuangan. Bu, tolong dihitungkan. Kalau kita berlakukan normal nanti atau tahap normal, ya, normalnya 300 atau 250. Kalau 300,
mungkin di Januari ya. Kira-kira Bu, ini bisa nggak kalau komisi BD tidak 50.000 tetapi 100.000? Saya minta untuk Bu Direktur Keuangan, Bu Heni, untuk menghitung kira-kira secara akuntansinya, secara aktuarisnya, kira-kira bisa nggak? Kita subsidi berapa? Biarkan kita fokuskan, kita support para BD mendapatkan komisi 100.000. Kalian setuju nggak, teman-teman BD? Setiap Setuju sekali, Pak. setuju nggak? Setuju sekali, Bapak. Ya, saya nanti minta tolong untuk Bu Heni untuk menghitung dan untuk Bu Rivi, Pak Denis dan Bu Haryati coba bikin satu regulasinya seperti apa. Artinya eh, polanya seperti apa, ya. Kalau nanti kita mulai tidak 300, mungkin 250 dulu di bulan Januari atau apa atau sebelumnya, kita kira bagaimana regulasinya. Nanti biar digodok oleh mereka. Ya, teman-teman. Nah, hari ini saya akan memberikan satu presentasi. Saya minta satu orang untuk seakan-akan sebagai pelaku bisnis. Pak Edi, ada Pak Edi? Hadir, Pak. Oke, oke. Saya akan berbicara kepada teman-teman. Kalau kalian membutuhkan untuk materi ini, nanti kita siapkan. Ya, saya akan mulai. Selamat pagi, Pak Edi. Ya, pagi, Pak. Pak Edi, terima kasih Bapak memberikan waktu kepada kami. Kami Ya, memberikan satu informasi eh, tentang aplikasi. Kita ketahui bersama, Pak, seperti Bapak dan pengusaha kuliner lainnya, itu sebetulnya ada satu keluhan, tetapi tidak punya satu pilihan untuk mengatasinya. Atas apa? Atas kebijakan yang dilakukan oleh platform yang ada di yang sekarang ini. Ya. ya, Pak. Nah, Pak Edi, pemerintah punya satu program adalah mendukung untuk pergerakan ekonomi kerakyatan. Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk mencoba untuk memberikan gratis kesehatan, menghapus utang UMKM ya, yang saat ini sudah sampai 10 triliun ya. Bahkan rencana untuk yang lain-lainnya masih ada hal. Pemikiran juga untuk sekolah gratis pun juga masih digodok semuanya. Nah, alangkah indahnya manakala kita turut serta Food Media, Pak Edi, adalah berorientasi, punya visi dan misi sama dengan pemerintah. Seperti hal yang sudah dicanangkan Presiden Republik Indonesia dalam gerakan solidaritas nasional yang bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme melalui kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, serta membuka lapangan pekerjaan seluasnya demi mewujudkan Indonesia maju. Oleh sebab itu, kita anak bangsa mencoba untuk hadir, menciptakan yang namanya satu aplikasi. Ini adalah lingkup di bisnis, sehingga pemerintah tidak bisa turut campur. Oleh sebab itu, kita dengan daya upaya kita hanya bisa untuk mengajak kepada Bapak Edi sebagai pelaku pengusaha kuliner untuk sama-sama kita membangkitkan semangat nasionalisme. Kita menciptakan aplikasi sebagai pelengkap, sebagai solusi yang saat ini pelaku bisnis banyak mengalami keluhan. Apa saja, Pak? Bapak pasti menaikkan harga makanan antara 25 sampai 45%. Betul, Pak Edi? Ya, betul, Pak. Kenapa? Karena ada kebijakan yang dilakukan oleh platform yaitu dengan potongan 20 sampai 30%. Betul, Pak? Iya, Nah, betul. Pak, kalau kita telaah lebih dalam, ini sangat berbahaya. Ini dapat memicu inflasi. Dengan mahalnya harga, tentunya ini akan memicu satu kenaikan harga 9 bahan pokok. Harga 9 pokok. 9 pokok itu adalah kebutuhan rakyat, adalah kebutuhan sektor real. Kalau itu terpicu, itu sangat mengatikan. Oleh sebab itu, kita sama-sama, Pak. Di samping itu, Bapak pun
agar tidak mengalami satu kerugian, menaikkan dengan 25-45%. Bukan hanya Bapak sebagai pelaku bisnis yang mengalami keluhan, Pak Edi, tetapi masyarakat di Indonesia sebagai pengguna, konsumen Bapak pun yang mengetahui ini juga mengalami keluhan. Banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang perbedaan harga. Setahu mereka, pelanggan-pelanggan Bapak taunya adalah harga makanan online itu kebijakan dari restoran. Padahal ini adalah kebijakan dari aplikasi. Betul kan, Pak? Iya, betul itu, Pak. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kita hadir, Pak, untuk sebagai pelengkap bisnis Bapak adalah mendukung pebisnis kuliner. Kami menghadirkan aplikasi untuk mendukung pengusaha kuliner di Indonesia seperti Pak Edi. Kita menciptakan aplikasi yang namanya Foodpedia, kita menciptakan aplikasi yang namanya Food On, adalah aplikasi toko, kita menciptakan aplikasi Foodie. Dan ini semua terekosistem, terorganisir dan merupakan satu karya yang sudah menyampai ke dalam tahap standar tingkat tinggi, Pak Edi. Bukan hanya itu saja loh, Pak Edi. Kita pun juga menciptakan aplikasi untuk seperti kayak untuk saya sebagai business development adalah dengan aplikasi sales media. Kegunaan ini adalah kami bisa memantau bisnis Bapak. Jadi, Bapak Edi secara tidak langsung, Bapak dalam bisnisnya, kami pantau bersama teman-teman yang ada di Makassar, yang di mana di situ kurang lebih ada ratusan BD, ratusan business development, ratusan marketing yang bersama-sama akan mensupport para UMKM di Makassar. Kita bisa memantau, Pak, atas transaksi-transaksi yang terjadi di Bapak. Seandainya setiap bulannya atau setiap harinya melalui food media Bapak ada transaksi 30 transaksi. Ternyata dari hari ke hari kok semakin turun. Kok tadinya 30 menjadi 20, menjadi lagi 10. Ini kenapa? Kami, Pak, bersama teman-teman akan melakukan tes food, Pak, kepada makanan. Saya akan beli, saya akan mencoba diam-diam untuk mencoba mencicipi makanan ini. Apa nih? Kenapa ini? Ternyata, oh, Pak Edi, ini makanannya ini kok asin? Makanannya ini nggak ada rasanya. Ya, nah saya akan berikan satu rekomendasi kepada Bapak, Pak. Kenapa kok sampai seperti itu? Apakah kokinya itu ganti atau apa? Nah, inilah peran kami, Pak, melakukan satu pendampingan. Oleh sebab itu, dengan cara memberikan satu rekomendasi, ya tentunya akan ada satu perbaikan. Sangat berbahaya, Pak, kalau bisnis makanan tidak segera ditangani. Oleh sebab itu, kalau segera Bapak menangani, kami bersama tim semua yang ada di Makassar, Bapak kan punya aplikasi di Food Media, di mana di aplikasi itu ada yang namanya video klip resto. Nah, video ini yang akan saya bagi-bagikan, Pak, ke sosial media. Dan saya membantu untuk memberikan satu promosi kepada resto Bapak, Pak. Oleh sebab itu, Pak, peran kami adalah melakukan satu pendampingan dan tukut serta memonitor tentang perkembangan bisnis yang menjadi klien kami, Pak. Nah, kelebihan yang ada dalam satu fitur layanan kami adalah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku bisnis seperti Bapak Edi, di mana Bapak Edi mengalami satu keluhan dengan potongan 20-30% sehingga Bapak mau tidak mau harus menaikkan harga makanan supaya tidak ada rugi. Nah, kita menerapkan yang sangat transparan, adil, dan bersahabat, Pak, yaitu harga sesuai resto. Kita hanya memotong Rp2.000 di per transaksi, Pak. Orang beli 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta, kita hanya memotong Rp2.000. Ini skema yang sangat mendukung kepada bisnis kuliner, bukan mendukung kepada pelanggan. Kami orientasi, kalau aplikator yang lain mendukung kepada pelanggan, kami mendukung kepada bisnis kuliner. Dampak positifnya adalah kepada pelanggan. Yang kedua, kita ada konten branding, resto, layanan reservasi, ambil sendiri, kurir resto, food di. Yuk kita bahas sama-sama. Untuk konten branding, Pak, itu yang tadi saya sampaikan. Kita perbedaan dengan aplikator, bahwa di dalam homepage itu adalah bentuk video, di mana bentuk video ini sebagai rekomendasi dari masyarakat yang melakukan pembelian, mengetahui yang sejelas-jelasnya tentang eh, yang dia kondisi tentang makanan yang dia pesen. Apakah dia itu kelas resto, kelas kaki lima, kelas
apa namanya, kafe atau kelas apapun itu akan terlihat dalam satu video. Ini adalah sebagai bentuk rekomendasi. Bapak adalah sebagai restoran di sini Pak Edi kan, punya banyak cabang. Ya, pasti tidak mau dong kalau Bapak disamakan dengan kaki lima. Benar kan Pak Edi? Betul, betul, Pak. Nah, inilah kita memberikan satu keadilan. Yang seandainya harga ayam goreng Bapak 30.000, kalau yang di kaki lima itu mungkin 22.000, ya udah nggak apa-apa, itu karena kaki lima. Bapak punya pangsa pasar sendiri, punya standar sendiri tentang pelanggan Bapak. Betul kan Pak? Kalau itu disamakan, Ya, kalau tidak ada satu rekomendasi, pasti semuanya tidak terlihat. Semuanya sama. Sehingga orang mengatakan, aduh, di restoran Bapak ini mahal. Mendingan beli yang itu. Itu di situ 30.000, di sini 25.000. Kenapa? Karena itu dia nggak tahu bahwa itu kaki lima. Bapak restoran, tidak terlihat. Nah, inilah tujuannya, Pak. Di samping itu, dengan adanya video ini, kami sebagai tim business development, sebagai merchant advisor, kami akan bantu untuk melakukan satu share-share ke sosial media saya, ke sosial media teman-teman yang ada di Makassar semuanya, Pak. Ya. Yang kedua adalah layanan reservasi. Reservasi ini di aplikator tidak ada, Pak. Dalam kondisi sekarang ini, di dalam kondisi sekarang ini adalah masyarakat banyak yang membeli dengan cara dine in, makan di tempat. Dan dengan adanya reservasi ini, satu-satunya terobosan Food Media ini adalah untuk mendukung kelengkapan yang ada di bisnis kuliner Bapak, Pak Edi. Jadi nanti dengan kenapa di restoran ada satu problem pasti di jam-jam tertentu, saat-saat jam rame, termasuk seperti kayak kita makanan all can you eat ya, all can you eat. Itu problem juga ada. Kenapa? Setiap setiap siang, sebelum siang dia udah mengeluarkan bahan bakunya semuanya dalam 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 freezer ya untuk dicairkan dulu. Karena siang itu pasti rame. Oke, biasanya 50 porsi makan siang. Kita keluarkan 50 porsi ya. Nah, kalau itu terpenuhi semua nggak masalah. Tetapi yang terjadi ternyata yang datang tidak 50 porsi. Kira-kira masalah nggak itu makanannya? Pasti masalah. Makanan sudah beku, dicairkan, sudah beda lagi. Ini yang terjadi di lapangan, Pak. Nah, dengan cara reservasi ini adalah membantu. Sebelumnya masyarakat yang mau datang biasanya datang-datang dia udah sebelumnya udah ada satu pesanan-pesanan yang bisa diatur sedemikian rupa gitu. Pick up sama di aplikator yang lain juga kita ada pick up. Bedanya apa? Berbeda. Kita adalah harganya tidak naik, harganya adalah sesuai harga resto. Dan di satu settingan kita dalam melakukan satu pembelian pick up bisa pesan sekarang atau pesan terjadwal. Ya. Nah, ini yang luar biasanya. Dan yang terakhir adalah kurir resto. Bapak, Ibu, Pak Edi, jadi kalau bisnis Bapak, dalam bisnis Bapak itu tergantung orang lain, Bapak nyaman enggak? ya, Pak. Enggak nyaman. Nah, kalau Bapak fokus totalitas menggunakan food ojek, ya, ojek online yang terjadi sekarang ini delivery pihak ketiga, kemarin-kemarin saat Lebaran, mendekati Lebaran, tidak ada driver, Pak. Semuanya reject semuanya. Bahkan tempo-tempo hari ada demo seharian tidak ada transaksi lewat delivery, Pak. Oleh sebab itu, dengan kita menghadirkan satu Korea Resto ini adalah berpotensi Bapak mendapatkan pendapatan seluas di lain dari pendapatan penjualan makanan. Yang kedua adalah berpotensi Bapak tidak Bapak tidak tergantung bisnisnya kepada pihak ketiga. Dan Bapak konsumen yang beli di restoran Bapak adalah itu bukan konsumennya aplikator. Itu adalah customernya Bapak. Sehingga Bapak punya hak untuk melayani dengan baik. Kita juga menyediakan delivery seperti halnya yang lain, Pak. Sehingga delivery ini nanti kita bikin sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Kita harus berlaku adil kepada driver. Sehingga kita akan tata sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, Pak, kita nanti di sekitar restoran Bapak ini kan banyak kuliner yang lain. Kita akan buat satu blog. Kira-kira semua yang ada di sini sudah menjadi mitra Foodpedia, berapa merchant, baru kita sediani delivery sesuai kebutuhan. Tetapi saya berikan satu kesempatan dulu, apakah courier resto mau dipakai apa enggak, Pak? Kalau memang Bapak enggak pakai, bisa di-off-kan.
Ya. Nah, pembayaran itu kita menggunakan QRIS yang diproduksi, yang diciptakan oleh Bank Indonesia. Bapak, memang hari ini di aplikator besar itu ngikutin dengan pakai QRIS. Mulai 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, kita monitor dia sama-sama sekarang menggunakan QRIS, Pak. Jadi COD-nya yang biasanya bayar kontan sudah mulai nanti nggak kepakai karena dia sudah menggunakan QRIS. Ya, nah teman-teman, Pak, untuk bergabung di tempat kami itu kita ada promo 200.000, Pak. Dengan registrasi merchant premium ini, kita tujuannya adalah nanti kita bantu untuk buatkan thumbnail, kita buatkan video promosi, konten branding, masuk ke 5 sosial media, kita bantu untuk pengisian menu kalau nggak bisa, kita buatkan kartu promosi, dan ada layanan reservasi. Ini adalah untuk premium dengan promo 200.000. Mungkin tahun depan normalnya 300, Pak. Saat ini kita berikan satu promo. Nah, ada beberapa pertanyaan sih di merchant, Pak. Mengapa pendaftaran merchant di Foodmedia tidak sepenuhnya gratis seperti kompetitor? Iya, kompetitor betul gratis, Pak. Tapi fakta di lapangan membuat satu oknum-oknum menjadi nggak beres, sehingga kita eh, nggak bagus kadang-kala memberikan sesuatu sesuatu yang di luar daripada sistem itu memicu untuk hal yang tidak bagus. Foodmedia di awal kita sampaikan. Nah, kenapa Food Media tidak gratis seperti kompetitor? Begini, Pak Edi. Food Media hadir dengan visi untuk membangun ekosistem kuliner yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Untuk menjadi mitra merchant di Food Media, terdapat 2 pilihan pendaftaran, registrasi gratis dan registrasi premium. Registrasi gratis, skema ini ditujukan khusus untuk pelaku usaha kecil, Pak, seperti pedagang kaki lima atau street food. Tujuannya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM kuliner untuk berkembang menggunakan platform media secara adil dan tanpa beban biaya awal. Kita peruntukkan untuk yang di pinggir-pinggir jalan, Pak. Sesuai dengan misi kami, kita adalah juga mensupport para UMKM. Sehingga kita ada perlakuan yang adil. Kalau Bapak punya banyak cabang sebagai restoran, ya pasti seperti halnya yang tadi. Bapak tidak akan mau disamakan dengan yang kaki lima. Nah, inilah Pak. Yang kedua, Pak, registrasi premium 200.000 harga promo. Registrasi ini memberikan berbagai fasilitas tambahan untuk meningkatkan branding dan jangkauan usaha mitra seperti pembuatan video klip resto, promosi bla 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 yang tadi. Pak, penting untuk diketahui bahwa menjadi mitra merchant di Food Media sejatinya tidak dipungut biaya tetap. Mitra hanya dikenakan potongan 2.000 per transaksi, tidak presentasi dari total transaksi seperti kebanyakan plafon lainnya. Skema, dan untuk itu Food Media memberikan skema adil dan transparan. Sebagai contoh, Pak, jika sebuah restoran, Bapak omset hari ini mempunyai satu omset 3 juta per hari dengan 30 transaksi, maka potongan untuk Food Media hanya 2.000 kali 30 transaksi hanya 60.000, Pak. Bandingkan, Pak, dengan plafon lain yang mengambil potongan 30% dari omset. 30% kali 3 juta omset Bapak, hanya 900.000. Artinya skema Food Media jauh lebih bersahabat bagi pelaku usaha. Pak, dengan satu skema ini pasti Bapak tidak ingin rugi, kan? Bapak kena potongan 900.000 pasti nggak mau, kan? Untuk itu Bapak menaikkan kan harganya sampai dengan 43%. Sehingga harga menjadi 4.285.714.000 rupiah. Kalau dikurangi 30%, ketemu 3 juta itu yang dibayarkan. Inilah menjadikan satu problem se-Indonesia seperti pelaku bisnis kuliner seperti Bapak, Pak. Semuanya sama, Pak. Dengan kehadiran Food Media ini adalah untuk memberikan dukungan penuh kepada pengusaha kuliner Indonesia. Oleh sebab itu, Pak, kita ingin bekerja sama dengan Bapak membangun satu karya anak bangsa ini untuk ekonomi kerakyatan ekonomi kerakyatan. Ya. Di samping dengan Bapak mengambil dengan premium yang tadi, secara tidak langsung kita sama-sama, saya Food Media
Bapak sebagai pelaku bisnis memberikan kontribusi sosial dan penciptaan lapangan kerja. Kenapa, Pak? Karena biaya registrasi premium 200.000 itu sepenuhnya digunakan untuk produksi materi promosi. Kita kembalikan lagi ke Bapak. Dan sebagai kompensasi kerja tim business development, Bapak hanya sekali saja, tetapi Bapak punya pendampingan penuh. Bapak sekali saja membayar 200.000, Bapak punya pendampingan penuh, yaitu memiliki ibaratnya sekretarisnya Bapak adalah saya. Kenapa, Pak? Karena tim BD berperan penting, satu adalah memberikan edukasi kepada mitra merchant. Hanya sekali saja loh, Pak. Tetapi beliau akan siap siaga manakala ada sesuatu hal-hal yang trouble di lapangan, tinggal dihubungi. Yang kedua, membantu strategi pemasaran atau promosi merchant. Yang ketiga adalah memantau dan mendukung perkembangan bisnis mitra merchant. Kami bisa melihat satu perkembangan bisnis Bapak, Pak. Kenapa? Karena kita dibekali yang namanya sales media. Itu adalah kantor kami dan kami bisa melihat satu transaksi yang dilakukan masyarakat melalui food media ke dalam merchant Bapak. Ada pertumbuhan, ada down, kami bisa lihat. Kalau seandainya ada down, pasti kami akan turun tangan untuk memberikan satu rekomendasi apa yang terjadi ini. Kenapa? Karena kami bukan sales, Pak. Kami adalah sebagai merchant advisor. Merchant advisor. Jadi kita memberikan pendampingan kepada Bapak. Dengan bergabung melalui skema premium, para mitra merchant turut berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan para anggota tim BD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Pak. Kita punya visi sampai di sana, Pak. Yang kedua, yang ditanyakan oleh merchant juga, Pak. Apakah ada pembelinya setelah bergabung sebagai mitra merchant food media? Setelah menjadi mitra merchant food media, kami memahami bahwa pertanyaan umum yang muncul adalah, apakah ada pelanggan yang langsung melakukan pembelian? Untuk itu, kami menerapkan strategi kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dengan pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan. Strategi kami berfokus pada kolaborasi antara merchant dan tim business development untuk bersama-sama merevolusi sistem harga online agar setara dengan harga di restoran. Yuk Pak, ini adalah kita penuh dukungan pada kuliner. Sama-sama, alangkah cantiknya Indonesia ini, kalau kita sama-sama, saya sebagai business development, ya, mitra, food media, Bapak sebagai pelaku bisnis, kita bekerja sama untuk merevolusi harga bisnis online di Indonesia ini, Pak. Skema ini bersifat adil dan transparan, memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan untuk bertransaksi secara online, sehingga dampak positifnya pelanggan akan merasakan bahwa pesan offline dan online itu adalah harga sama. Ya. Sebagai mitra merchant, peran business development adalah membantu memperkenalkan aplikasi food media kepada pelanggan restoran. Salah satu caranya adalah dengan membagikan kartu promosi restoran kepada setiap pelanggan yang makan di tempat. Setiap PD bertugas membagikan minimal 20 hingga 30 kartu promosi kepada pelanggan merchant sambil menjelaskan, teman-teman, kalian punya tugas. Berikan contoh kepada pihak merchant. Pak, saya izin. Pada saat rame, saya akan datang, saya akan perkenalkan bahwa restoran Bapak telah menggunakan aplikasi. Sehingga pelanggan Bapak tidak hanya beli secara offline, online pun juga bisa dilakukan, yaitu dengan harga yang sama. Kita sampaikan, restoran ini kini memiliki aplikasi pesanan online melalui Foodpedia. Dan harga yang Anda bayar secara online sama dengan harga makan langsung di tempat. Silahkan scan barcode kartu ini untuk download aplikasinya. Selanjutnya, staf restoran akan melanjutkan proses promosi ini secara berkelanjutan. Selain itu, promosi juga diperkuat melalui video klip singkat restoran yang dapat dibagikan ke berbagai platform seperti media sosial dan WhatsApp, sehingga menjangkau lebih banyak calon. Di samping itu, mungkin kalian bisa tambahin. Bikinkan satu scan barcode, arkilik, taruh di kasir. Orang scan barcode bisa di situ. Kasir tinggal ngomong, Pak, kalau anu bisa scan itu. Itu cara juga. Ya. Yang ketiga, apakah aplikasi dapat langsung digunakan setelah bergabung sebagai mitra merchant meskipun belum tersedia layanan delivery?
Ya, aplikasi pemesan Foodpedia tetap dapat langsung digunakan oleh merchant setelah bergabung sebagai mitra. Meskipun layanan delivery internal belum aktif, aplikasi sudah mendukung berbagai fitur layanan seperti layanan reservasi. Ini mencapai 49,25% konsumen lebih memilih makanan makan langsung di restoran. Yang kedua, pick up dipakai oleh 29,67% konsumen. Dan yang melalui ojek itu 21,8%. Selain itu, di dalam aplikasi Merchant Foodon sudah tersedia fitur Courier Resto, yaitu aplikasi untuk mengelola pengantaran mandiri oleh Courier Resto. Nah, kita berikan juga, Pak, karena di aplikasi toko Bapak nantinya sudah memiliki yang namanya Courier Resto. Nah, Courier Resto ini hanya memotong Rp1.000, Pak, per transaksi. Keuntungan bergabung bagi merchant. Salah satu daya tarik utama bagi merchant dalam bergabung dengan Foodmedia atau platform adalah peningkatan visibilitas usaha mereka di komunitas sekitar. Semuanya terlihat, sama-sama terlihat bisnisnya itu, usahanya. Sebagai contoh, jika dalam radius per 10 kilometer dapat 300 mitra merchant Foodmedia yang masing-masing memiliki 30 pelanggan yang download Foodmedia, maka merchant yang bergabung memiliki potensi untuk dilihat lebih dari 9.000 pelanggan menggunakan aplikasi. Pak Edi, di sekitar sini ada 300. Bapak punya pelanggan aktif yang kita tadi edukasi untuk sudah mendownload di Foodmedia ada 30 saja. Kalau di sini ada 300, jadi restoran Bapak tidak hanya dilihat oleh 30 orang pelanggan Bapak saja. Pelanggannya sebelah juga bisa melihat. Jadi potensi toko Bapak itu dapat terlihat oleh 9.000 lebih pelanggan di toko Bapak. Strategi ekspansi wilayah dan optimalisasi jangkauan, pemasaran berbasis blok sistem. Teman-teman, dengan blok sistem itu, ya, kita akan bisa membentuk satu secara ekosistem dengan baik, secara terstruktur. Untuk apa? Untuk kita menempatkan uh, food delivery sesuai dengan kebutuhan yang di masing-masing. Oleh sebab itu, untuk para BD, tidak usah loncat kemana-mana. Saya pantau untuk Makassar, Pak, ini di dalam kota belum terjamah, baru di pinggir-pinggir. Ya, nah ini di tempatnya Pak Edi, kami nanti Pak akan konsentrasi di tempatnya Pak Edi. Di kota ini kita mau selesaiin habisin Pak. Sehingga kalau itu kota sudah muncul, daerah-daerah pasti akan muncul, Pak. Nah, ini saya akan membuat satu visibilitas usaha di sini semuanya akan terlihat. Ya. Optimalisasi untuk armada, ya, driver atau foodie. Dengan adanya blok area yang tersentralisasi, Foodmedia dapat mengelola jumlah driver berdasarkan permintaan di masing-masing area. Ini bertujuan agar pengaturan food delivery dapat memberikan keuntungan yang adil bagi driver, termasuk memastikan mereka mendapatkan tarif pengiriman yang layak dan penghasilan minimal sesuai UMR. Yang terakhir, Pak, yang banyak ditanya, yang ada yang tanyakan di dalam benak dari pelaku bisnis yang bergabung dengan kami. Apakah aman menjadi mitra Foodmedia? Tentu saja, menjadi mitra Foodmedia aman dan terpercaya. Foodmedia telah membangun platform digital aplikasi pemesanan makanan dengan standar kelayakan yang tinggi, serta sistem yang terintegrasi secara profesional. Sebagai mitra merchant, Anda tidak perlu khawatir soal keamanan dana. Foodmedia telah bekerja sama dengan Sendit, salah satu penyedia layanan gerbang pembayaran ternama di Indonesia. Semua transaksi yang terjadi di dalam aplikasi diproses melalui sistem pembayaran yang terintegrasi dan transparan. Dana hasil penjualan akan tercatat secara otomatis dan dapat ditarik kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penarikan dana dilakukan secara sistematis dan aman, sehingga mitra merchant dapat menjalankan usaha dengan tenang dan fokus pada pelayanan terbaik untuk pelanggan. Kita sudah bekerja sama dengan perusahaan penyedia gerbang pembayaran, Pak. Sendit adalah perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia. Sendit memproses pembayaran, membantu marketplace menyediakan pembayaran, mengirimkan pembayaran, dan mendeteksi penipuan dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial, Pak. Jadi semuanya terekosistem. Dana yang muncul itu ada di Kenapa? Untuk pendirian untuk Bapak Edi untuk mendirikan payment gateway itu harus punya cadangan minimal 50 miliar di Bank Indonesia waktu itu.
Oleh sebab itu, Pak, saya ingin mengajak Pak Edi, mari Pak, kita sama-sama majukan Indonesia melalui karya anak bangsa. Pak Edi, kami mengajak para pelaku usaha kuliner Indonesia untuk bersatu, membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dengan mendukung aplikasi karya anak bangsa. Tentunya Pak, kita sama-sama kita wujudkan kemandirian ekonomi melalui kolaborasi yang adil dan berkelanjutan demi menciptakan ekonomi kerakyatan, berkeadilan, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Saat ini, UMKM kuliner menjadi tulang punggung kemajuan Indonesia. Pak Edi, apa yang tadi, terima kasih Bapak mengikuti eh, eh, presentasi saya. Mohon pendapat Pak, Eh, sangat mendukung bagi pengusaha kuliner, kira-kira Pak. Tadi skemanya tadi, Pak. Ya, sangat mendukung sekali nih, Pak. Oke, oke Pak Edi, terima kasih Pak. Eh, kalau berkenan, saya akan bantu ke manajer Bapak untuk mengedukasi untuk pendaftaran merchant Bapak, Pak. Eh, Bapak ada punya cabang berapa se-Indonesia? Saya akan bantu, saya akan edukasi ke ke manajer Bapak, Pak. Saya eh, khusus konsentrasi hari ini penuh akan memberikan edukasi ke mereka. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ya, telah mendukung untuk karya anak bangsa ini. Saya doakan sama bahwa Bapak melalui Foodpedia bersama-sama kita membangun ekonomi kerakyatan dan saya doakan sukses selalu Pak. Terima kasih Pak Bapak atas bergabung bersama kami. Terima kasih Pak. Thank ya, you. terima kasih. Wah, Dan selanjutnya teman-teman. Nah, kalau kalian ini sudah selesai, ini kan masuk kan? ya, Teman-teman, teman-teman kalau datangi tidak ketemu ownernya, kalian bisa kirim flyer, judulnya Ekonomi Rakyat Berkelanjutan untuk Kondisi Maju. So, isinya adalah yang terhormat Bapak Ibu pengusaha kuliner. Hadir sebuah karya anak bangsa untuk bangsa, Foodpedia, sebuah platform aplikasi pemesanan makanan yang dirancang khusus untuk mendukung dan memberdayakan pengusaha kuliner di Indonesia. Foodpedia merevolusi konsep harga makanan online dengan menghadirkan skema harga yang mengikuti harga di restoran, harga offline, sehingga lebih adil bagi pelaku usaha konsumen. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur unggulan seperti layanan reparasi, bla 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 bla. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasi lebih lanjut, tim kami siap menjadwalkan pertemuan sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu luangkan. Foodpedia bukan sekedar aplikasi, ini adalah gerakan digital untuk kemajuan kuliner Indonesia. Mari Pak, mari tumbuhkan bersama untuk Indonesia yang lebih maju. PT Asia Kreasi Mandiri Foodmedia. Share Pak, minta manajer Pak, kalau boleh pemiliknya ini dikirimi ini. Kadang-kadang kalian nggak ketemu kan pemilik restonya, bisa kirimkan. Ya. Seperti itu. Begitu juga kalian. Kalian itu konsentrasi penuh ke merchant. Teman-teman, sampai setiap hari tidak closing, berarti Anda tidak melakukan edukasi. Karena apa? Kalau pada saat Anda mencari sehari 200.000, 300.000, gampang, Pak. Gampang. Kita hanya datang memberikan solusi. Itu tok kuncinya kok. Karena dia punya problem. Oleh sebab itu, saya berikan cara kalian untuk merekrut BD tidak usah terlalu banyak-banyak buang-buang waktu untuk presentasi. Setiap hari Senin malam jam 7.30 itu ada business opportunity meeting. Berikan aja daftar link melalui link, daftar hadir, suruh ngisi link, masukkan di Senin malam nanti malam. Itu ada bisnis ya. Cukup kalian ngomong pada teman telepon, aku punya bisnis nih, ada bisnis bagus loh ya. Apa ini? Ya, intinya adalah ini bisnis digital. Oh gitu. Terus apa? Ini skemanya bagus loh. Saya mau sama-sama bekerja sama. Yuk kita bangkitkan. Ini bagus banget kok. Apa sih clue-nya? Ya clue-nya itu 2 tahun bisa mencapai 100 juta loh pendapatan. Ini tak kirimin ya. Kalau kamu oke, kamu segera ya. Isinya begini, Bapak Ibu, saat ini kami sedang menggeluti bisnis di bidang digital yang seperti kita ketahui bersama merupakan salah satu sektor dan dengan potensi pertumbuhan terbesar di masa depan. Jika Bapak Ibu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk, skema karir, serta potensi pendapatan dari bisnis digital ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti bisnis opportunity meeting yang telah dijadwalkan oleh perusahaan. Acara ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Semoga gambaran potensi pendapatan dari bisnis ini dalam kurun waktu 2 tahun bisa mencapai hingga 100 juta per bulan. Jika Bapak Ibu berkenan, saya kirimkan link Google Form untuk pendaftaran hadir di acara tersebut. Apakah Bapak Ibu ingin mengetahui informasinya? Kirim saja. Teman-teman, itu teman-teman dari saya.
Mudah-mudahan kalau kalian butuh materi ini, butuh nggak materi yang tadi itu presentasi? Nanti kita potong-potong. Ya, Tuh, Pak. kalian pakai laptop, teman-teman semuanya. Kalau yang punya laptop, aktifkan laptop. Dengan laptop itu kalian bisa mencetak uang yang luar biasa. Artinya menunjukkan satu performa Anda sungguh-sungguh sebagai merchant advisor. Pakai laptop, presentasi saja. Jadi ngomongnya semuanya se-Indonesia sama. Bacain aja tadi skripnya. Itu yang ada di pikiran benak mereka. Bacain saja. Oh, ternyata strateginya begini ya, Sri. Jadi dia yakin. Teman-teman, nanti kalian tidak hanya gratis, 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 gratis ini untuk belajar aja. Ya. Oleh sebab itu, saya punya pemikiran tadi, kalau itu naikkan nanti standar di Januari 300 standar. Karena standar itu ya kita keluarkan lagi, Anda komisinya tidak 50.000 tapi 100, atau kita tahapan awal aja, mungkin kapan nanti kita naikkan menjadi 250, komisi Anda 75.000. Saya suruh ngitung dulu, nanti minta tolong untuk Bu Heni keuangan untuk ngitung semuanya. Teman-teman, ibarat nih, manajemen nih, kalian itu saya gendong Pak, bukan di punggung, tapi di pundak Pak. Saya kenapa? Karena kami tahu, jangan sampai seorang marketing itu habis manis sepah dibuang. Dan itu yang terjadi Shopee Food. Tahun 2020, dia merekrut berbagai banyak sales dengan kontrak 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Setelah terpenuhi semua, merchant semua, di tahun 2020, 2021 ini sudah dikurangi habis-habisan. Dia hanya mendapatkan UMR. Dengan UMR itu semangatnya luar biasa, Pak. Padahal itu UMR. Walaupun pendaftarannya adalah gratis, tetapi ada embel-embel potongan 20%. Kira-kira Pak Edi kira-kira lebih semangat mana? Gratis seperti Sapi Food, tapi ada potongan 20%. 200.000, 250.000 kita kembalikan dalam bentuk tadi, kita monitor, kita berikan pendampingan dengan skema 2.000. Kira-kira pilih yang mana Pak Edi? Ini Pak Yang Edi. yang kedua, Pak. Ya, kalau Pak Edi sebagai BD, itu semangat mana? Yang kedua lah, Pak. Semangat kedua. Iya. Faktanya yang terjadi, itu semangat yang pakai UMR, Pak. Faktanya itu yang terjadi. Kenapa, teman-teman? Karena hampir rata-rata menggunakan konsep kuadron kiri, Pak. Bukan kuadron kanan. Kalau kita menggunakan kuadron kanan, menggunakan konsep cash flow, kuadron kanan adalah otak kita pebisnis, saya lebih semangat di konsep yang kedua tadi. Dengan 250.000, dengan 300.000, sekali kita dapat video, bla 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 bla, pendampingan semua, potongannya seterusnya hanya Rp2.000. Tapi faktanya terjadi. Ini kebalik. Kita tidak inginkan bahwa yang ada di food media ini menggunakan satu konsep kuadron sebelah kiri adalah employee, sell employee. Cukup dengan UMR Jawa Tengah 2.300.000. Ya. Semangatnya minta ampun. Habis 250.000 merchant di Semarang Kota itu dihabisin, Pak. Padahal embel-embelnya dengan potongan 20%. Bahkan yang kenapa kok pada mau? Karena food media potongannya itu yang terkecil 20%. Tapi ujung-ujungnya sisi lain nembaknya yang paling besar, terkenal yang paling mahal. Ini yang terjadi, Pak. Oleh sebab itu, saya yakin, kami percaya teman-teman punya satu semangat di dalam bisnis ini adalah menggunakan satu konsep kuadron kanan, yaitu kalian adalah sebagai pebisnis, sebagai orientasi untuk menuju sebagai business owner. Kita siapin karir, siapin semua puncak karir Anda adalah memiliki kantor pemasaran mandiri. Setiap BDM berpotensi untuk memiliki kantor pemasaran mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan materi tadi itu adalah sangat bagus sekali. Tentunya kami akan kirim ke Anda, pasti ada ada perjanjiannya dong. Sedikit saya gambarkan, Pak.
sebagai inspirasi aja. Ada sebuah keluarga dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, Pak. Keluarga itu sederhana sekali, kekurangan. Dia punya 3 anak. Yang besar anaknya itu laki-laki, perempuan, dan perempuan. Masih kecil-kecil dia hijrah di Jakarta, rumahnya sederhana. Jadi sebelum dia sekolah, belum TK, dia masih membantu, jadi waktunya habis untuk membantu mamah dan papanya. Papanya kerja sebagai kerja swasta, mamanya di rumah bantu jahit, terus juga sambil jualan gedok. Jadi setiap pagi itu anaknya diajarin. Nah, suatu saat anak ini, yang laki-laki ini, itu dia nggak ada waktu untuk bermain, masuk di sekolah SD, Pak. Nah, tahu-tahu entah entah seperti apa, ibunya membangunkan anaknya. Nah, anak-anak, eh, kamu bangun bangun. Kamu kan masuk sekolah SD. Kamu pengen makan apa, nak? Kaget anaknya. Kok tumben ini mamanya? Duit dari mana nih? Ayo, kamu sebut saja. Kamu pengen makan apa? Ayo, ayo, diajak ke pasar. Pasar. Kamu pengen pengenin jajan ini? Iya, dia pada tahun-tahun segitu, tahun 80-an lah, pengen wafer yang gambar Batman gitu loh. Pengen ini, oke. Ya, tidak ngambil satu tapi sambil sekotak, beberapa kotak diambil, masukin. Ya, kamu bener ini, bener pengen? Iya, bener pengen? Iya, ambil, dibeliin banyak sampai rumah. Sampai rumah ditanya lagi sama mamanya. Nak, kamu bener-bener pengen ini? Iya, mah. Oke, kamu boleh makan, tapi kalau ini habis, kamu bawa ke sekolah, jualan. Bingung dia kan, anak baru SD, dia bawa di tas kresek gitu, sampai bacang, sampai di sekolahan, dia diem aja ditanya temennya, itu apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu nggak ada apa-apa. Pulang, sampai pulang ditanya mamanya lagi, kenapa kamu itu? Ayo, kamu pengen kan? Kamu pengen ini kan makanan kan? Iya, boleh makan kalau ini sudah laku semuanya. Besoknya dibawa lagi. Sampai hari ketiga, ada temennya yang nanya, itu apa? Coba apa lihat ini loh. Oh ini kan kamu jual iya. Bah, baru laku, Pak. Itu adalah sekarang ini orangnya sukses, Pak. Sekarang ini sukses. Saya nggak usah sebut namanya. Sukses, Pak. Menjadi pengusaha. Teman-teman. Untuk merubah satu konsep kita otak kita bisnis harus uji coba. Saat ini saya akan bagikan materi tadi itu, saya akan konsepkan, tadi tak hilangin semua jadi khusus untuk presentasi, saya bagikan ke Anda. Syaratnya adalah kalau kalian ingin minggu depan kita ketemu, yang closing satu saya kirimin. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak, teman-teman? Setuju, Setuju. Bang. Ya, yang closing satu saya kasih. Closing satu, minimal satu, dievaluasi minggu depan. Ibu Rivi, Pak Denis, Bu Haryati, teman-teman yang di grup itu, ayo di sales media itu banyak yang belum itu. Coba kita telponi satu-satu. Semuanya ada 770 orang, Pak. Itu nyesek-nyesekin itu. Kalau memang dia mau bergabung, ayo kita mau support, benar-benar yang support. Ini sesuatu konsep digital masa depan yang luar biasa, teman-teman. Ya, kita bukan bikin satu regulasinya, bikin satu sistemnya. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih untuk Pak Herman Sujatmiko yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Membawakan materi buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bagi saya pribadi bukan sekedar materi ya, tetapi suatu ilmu, bekal, dan tools bagi kita semua untuk kita bisa menjalankan bisnis media ini ya teman-teman. Tujuannya adalah kita membagi yang bermanfaat untuk kuliner, dengan otomatis kita juga akan terbantu melalui komisi bonus allowance dan sebagainya yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Untuk itu saya pribadi beserta Bu Sari juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Herman Sujatmiko yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami sebagai BD. Tinggal action saja, artinya bahwa 1% ada di tangan
Kita, teman. Saya ingin teman-teman yang hadir di sini memberikan apresiasi kepada Pak Herman apa yang telah beliau sampaikan dengan mengetik 100. Teman-teman yang siap action di lapangan mulai hari ini sejak kita akan selesai di acara ini. Ayo teman-teman, berikan kesungguhan teman-teman dengan mengetik 100. Kita konsisten, kita komitmen untuk food media, untuk masyarakat, untuk ekonomi kerakyatan kita bangsa Indonesia. Baik teman-teman yang sudah memberikan apresiasinya dalam mengetikan 100, terima kasih. Kita akan masuk ke acara selanjutnya. Silahkan Bu Sari, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak Herman untuk materinya yang luar biasa. Kami boleh belajar bersama-sama. Selanjutnya kita akan Kelihatan melihat nggak? laporan. Kelihatan ya laporannya? Belum, belum. Belum. Saya bingung ini. Ya, kita laporan Sakit. mingguan ya Ya, teman-teman. ya. Bentar, saya cariin ya. Ini tadi sudah muncul. Ya, baik. Siap menunggu Halo. Pak. Ini Akhirnya, sudah tapi masih ada karena gambarnya di tengah. sudah ada, sudah muncul. Iya. Ya, Sudah udah Pak. Pak. Oke. Nah, ini Bapak Ibu laporan minggu kemarin ya. Periode 29 4 April yang sudah closing. Banyak juga ya. Nah, ini kita beri kesempatan untuk testimoni ya Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah closing di minggu lalu. Ini yang Bu Septa yang pecah telur belum masuk ya Pak? Oh iya ya, itu komplain aja ke RDS-nya. Kita tuh nggak sempet tadi itu. Saya sampai jam 12 sudah Iya. tukar nih saya semalam. Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Ini kebetulan Bu Septa dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, Surabaya ya, Septa Surabaya. Krisnawati ini ada. Oh iya sih. Oh iya ya Pak, maaf, mohon maaf. Iya sudah ada. Ada 3. Ya. Udah dipanggilin satu-satu aja untuk testimoni Ibu. Panggilin Ya, disebutin aja coba. ya. Mungkin yang pertama saya minta Leadernya persilakan yang Ibu. salah itu, Pak. Eh? Penulisan leadernya yang salah. Oh salah, makanya. Nanti bikin standar aja semuanya, ya. Leadernya siapa? Leadernya saya, Pak. Oh, leadernya ya udah. Sari. Leadernya salah. Oke. Ya. Tidak apa-apa, nanti diperbaiki. Baik, Ibu Septa sudah siap untuk memberikan testimoninya? Pecah telur nih. Selamat dulu ya, kita tepuk tangan buat Bu Septa dulu, biar semangat nih. Disebutin Silakan dulu Bu aja. Septa. Sebentar Bu Anu sebutin aja dulu Vina Hadidai untuk Oh, iya. mempersiapkan ya. Baik. Untuk laporannya nomor 1, Ibu Viana ya. Ibu Viana merchantnya Kedai Kopi, lalu Bapak Hadidai, ASH, Ibu Septa, Dapur Mama Revlin, Ibu Cipta Sari, Warung Makan RM, Ibu Septa, Mbak Endut, Ibu Septa lagi, Sweet Bakery, Ibu Nia DG Lumu, Bakso Daeng Lailo, Ibu Nuraini, Soto Maka. Ini namanya siapa ya? Lewat. Ya. Ya, Nuraini S lagi, Kado Warungta, Dewi Kari, Lapu Kodian, Bapak Andi Budi Utomo SE, Closing Munda Melo, Bapak Andi Budi Utomo SE, Closing Mana Cafe. Nah, ini laporan minggu yang lalu yang sudah closing baik gratis maupun premium ya Bapak Ibu ya. Baik, ini siapa dulu yang mau testimoni? Ya, sebutin aja. Saya panggil Bu Septa dulu. Ya, Bu Septa sudah siap? Yes, terima kasih Bu Sari. Terima Ya, kasih juga buat waktunya. Sebenarnya, oh ya, tadi pagi, Food Media, rekrut sukses. Sebenarnya bisa pecah telur ini juga karena waktu ikut yang minggu lalu, M2 yang minggu lalu kan pada dibacain saya juga terkejut. Kok ternyata ada dibacain yang sudah closing siapa aja, dan saya waktu itu kan ikut Zoom-nya juga.
ada rasa malu gitu rasanya. Kok rasanya belum closing gitu. Akhirnya jadi dari situ akhirnya kepicu semangatnya kebakar. Wah, harus closing, harus closing. Masa nonton kok tapi ya teman-teman semuanya udah closing saya cuma nonton kayak gitu kan ya malu lama-lama. Ya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kasih semangat yang sudah closing duluan. Jadi terbakar juga semangat saya untuk bisa closing dan terima kasih juga untuk leader saya yang Ibu Sari yang selalu istilahnya apa ya kayak kalau orang Jawa bilang mencuti ya karena ngasih semangat untuk ayo closing Mbak closing gitu ya. Akhirnya ditemenin kemana-mana dan memang sudah awal waktu join itu saya sudah hubungi teman saya yang memang UMKM juga dan ketika saya info ada aplikasi bernama Food Media dengan ada yang berbayar ataupun ada yang gratis terus saya jelaskan juga kalau berbayar apa aja benefitnya saya jelasin dapat iklan di 5 medsos segala macam dan dia ternyata langsung tertarik. Nah, tapi waktu itu belum saya eksekusi karena awal itu kan memang ya masih belum intinya belum fokus lah intinya. Lah waktu kemarin sudah habis kepecut tadi, rasa ada rasa malu, akhirnya saya datengin teman saya itu, dan puji Tuhan bisa closing yang paket premium itu buat teman saya di UMKM yang ada di dekat rumah sini. Apalagi ya, ketika kami mendatangi merchant-merchant ini dan menginfokan tentang food media ini, merchant ini tanggapannya itu senang gitu loh. Kenapa? Karena berbeda dengan yang lain. Kita cuman apa ya potong 2.000 rupiah dari setiap transaksi dan mereka kok beda ya kok harga online sama offline kok sama ya gitu dan mereka juga apa ya exciting juga tentang driver resto itu tadi karena di satu sisi buat teman-teman saya yang UMKM tuh sangat membantu mereka juga selain dari pendapatan dari makanan tapi mereka juga dapat pendapatan dari kurirnya itu tadi apalagi ya. Dan sebagai BD, memang betul kalau membantu merchant bisa closing bahkan sampai bunyi di HP-nya itu ada notifikasi untuk orderan. Itu Exciting. ekspresi mereka tuh seneng banget. Saya juga lihatnya juga seneng akhirnya jadinya. Jadi sama-sama seneng gitu. Jadi memang apa ya, ada kepuasan sih seperti itu untuk bisa bantu eh, merchant-merchant yang lain seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya buat Pak Herman dan semuanya, Bu Buat tangan Rivi. dong. Tepuk tangan, semangat. Ya, selanjutnya mohon di-share Oke. gambar Pak ya. Ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya Bu Dewi, monggo mungkin barangkali bisa melanjutkan. Dari Makassar nih sama Pak. Ya, Makassar. Makassar dengan Pak siapa? Adi. Pak Adi. Monggo Pak Adi untuk menyampaikan testimoni pengalamannya selama Pak Hadi di rumah sakit. Pak Hadi ke rumah sakit. Oh, Pak Adi. gitu. Iya, Iya, iya. Lanjut. Bisa dengan Bu Nia atau Bu Oh, Eni. Bunia, ya. Oh ya, Bunia. Monggo Bunia. Ya, ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Bunia. Ya, ya. Eh, Pengalaman saya ini di Food Media Bu. Selamat. Oh, perkenalkan nama saya Bunia dari Makassar Bu. Ya. Ya. Halo Bunia. Ya, Halo Bunia. halo Pak. Rekrut terus Pak. Sukses. Sukses. Ya, mengikuti Food Media adalah pengalaman yang saya sangat menyenangkan Pak ini. Membuka wawasan saya jadi belajar banyak hal baru yang belum pernah saya coba. Nah, selain itu saya juga mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang punya minat yang sama. Iya.
dari pengalaman saya kemarin itu Bu, itu waktu eh, closing itu baksonya Daeng Langlo. Itu pengalaman saya Bu di lapangan itu merchantnya itu hari belum pakai HP Android, dia iPhone. Nah, kan HP iPhone kan belum bisa dipakai transaksi ya Bu ya. Belum, nanti tunggu ya. Nah, merchantnya itu berjanji, tunggu Bu, besok saya beli HP Android. Nah, iya, saking semangatnya itu Bu. Merchantnya. 2 hari kemudian itu saya telepon, Ibu sudah ada HP Androidnya Bu. Dia bilang iya sudah ada. Silahkan datang. Nah saya datang sesaat itu hari langsung closing yang premium Bu. Betul. Nah, Jadi ya saya ya, ceritanya itu dia mau masuk food media harus beli HP Android dulu ya, Bu. iya Pak, betul. Karena itu hari kan dia HP HP iPhone Iya, iya, oke, oke. gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Nia, luar biasa ya. Sampai beli HP baru Makasih merchantnya. Bu Nia. Mantap, selamat. Iya, Mantap mantap. Bunia, Selamat. ditunggu closingan berikutnya. Iya Bu. Selanjutnya siapa yang mau testimoni nih, Bapak Ibu? Bu Nuraini itu. Bu Nuraini, monggo. Masa. Silakan untuk menyampaikan pengalamannya, berbagi buat kami semua. Ya, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. siang. Saya dengan Ibu Nuraini dari Goa. Rekrut semangat, Sukses. sukses. Saya kebetulan saya masuk di food media ini, saya kenal dengan leader saya, dengan Pak Ariel. Maupun suka dukanya, saya masuk ke food media ini, saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya dengan food media, membuka wawasan saya, kemudian menjadi motivasi buat saya, kemudian bisa membuat program-program kerja. Setelah saya melihat kemarin Zoom meeting bersama leader saya, Pak Ariel, terutama terima kasih Pak Ariel dengan Pak Edi. Seterusnya saya bisa sedikit melangkah menuju ke tempat food media ini untuk closing, mencari merchant, walaupun itu hanya sedikit agak tersendat-sendat karena kendala yang di lapangan saya tidak bisa memakai aplikasi, maksudnya HP yang membuka HP untuk memasuki aplikasi food media, ataupun saya saya nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian saya harus belajar dan belajar terus. Kemudian saya bermotivasi sendiri Pak. Akhirnya saya coba untuk belajar dengan leader saya, didampingin dengan Pak Ariel, terutama leader. Terima kasih Pak Ariel dan Pak Edi. Terima kasih juga. Setelah itu saya melangkah. Yang pertama saya ke rumah makan Banyuwangi, kemudian rumah makan Akado, warung makan Akado, kemudian selanjutnya rumah makan Coto. Akhirnya saya melangkah sendiri dan didampingi, dan tidak tahunya itu saya tidak tahu dan akhirnya menjadi tahu. Akhirnya alhamdulillah Pak, menjadi tameng bagi saya untuk bermotivasi kembali, semangat merekrut merchant yang harus saya targetkan lebih banyak, yang saya harus usahakan 100 atau 300 ke depannya. Oke, 100 Insya Allah per bulan Pak. ya. 4 case Ya, mudah-mudahan per Pak. hari. Ya.
Keren, Insya keren, Allah, keren, insya keren, Allah. Bu. Ini luar Ya, biasa insya Allah. pastinya, ini keren ini, gitu loh. Iya, Selamat. itulah suka duka saya Pak di ini apa namanya menjadi BD untuk pada saat sekarang ini. Untuk kedepannya, insya Allah saya lebih banyak belajar Pak. Ibu, mungkin saya harus dituntun dengan leader-leader saya, kemudian bisa lagi memajukan food media ini lebih maju, berkembang dengan pesat. Amin, Insya Allah amin, bisa amin, apa namanya kedepannya sukses. Amin, amin. amin, amin. Insya Allah sampai ke masyarakat yang lebih luas, mencanangkan UMKM yang lebih maju, kemudian lebih besar lagi dan lebih lebih pesat, kemudian berkembang lebih banyak lagi food media dan untuk seterusnya. Terima kasih untuk bahasan saya dan kemudian juga terima kasih buat leader-leader Pak Ariel dan Pak Edi, kemudian Bapak Iya, Bu. Herman yang sudah mungkin juga kami. Kemudian terima kasih Ibu yang DS dan yang sudah tahu pada ikuti. Terima kasih. Itu aja yang saya bicarakan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. ya. Testimoni luar biasa ya. Jadi contoh buat kita semuanya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau testimoni? Bapak Ibu, silakan. Pak Andi Silakan. itu ada itu Pak Andi. Bapak Adi tadi ke rumah sakit ya. Andi Budi Utomo. Pak Andi Budi Utomo hadir, Pak? Ya, hadir Pak. Hadir, Bu. Silakan, Pak. Saya masalahnya nih pengen laptop. saya pengen juga nih Ya. Pak Andi. Ini Saya laptop yakin yang saya Pak. pakai. Oh ya, siap. Mohon maaf sebelumnya, ini laptop yang saya pakai laptop 1, jadi trouble kameranya. Jadi kalau saya off cam dia jadi blank, nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya. Andi. Ya. Siap. Baik, ini kalau testimoni dari saya sendiri mungkin tidak begitu banyak, memang ya, karena artinya saya memang di undernya Pak Edi Patarani ya. Kebetulan beliau juga tetangga, sebenarnya tidak terlalu jauh dari domisili saya. Cuma memang saya dibenturkan mungkin karena kesibukan lain di sales juga sebagai seorang sales lapangan, tapi di bidang software ya, software program akuntansi gitu, accounting software. Dan kalau merchant saya dulu waktu sebelum saya di software ini, ada saya yang bergerak di POS kasir juga sebelumnya, jadi banyak merchant lama dulu yang bergerak di bidang F&B. Nah, sementara kalau yang sekarang lebih ke retail dan distributor dan properti lah kayak gitu. Tapi syukurnya saya punya database itu dan saya olah-olah sedikit. Mungkin saya aja yang masih kurang gencar. Kalau saya melihat dari postingan grup, banyak yang semangatnya luar biasa, dari saya sebenarnya lebih banyak, tapi ini akan menjadi evaluasi. Tapi kemarin ada deal langsung 2 cabang itu, kafe yang sudah existing juga, atau customer saya di kantor ya, itu kafe yang bergerak, dan kebetulan dia curhat katanya dia memang sedikit apalagi namanya sudah tidak kerjasama dengan online order yang berlaku. Maksudnya kita sebut merek saja mungkin. Kemarin dia paketnya dua si hijau itu ya, Grab sama GoFood. Tapi sekarang tinggal Grab kalau tidak salah. GoFoodnya sudah di take down dengan alasan macam-macam lah ya. Alasan yang paling menggelitik adalah banyak selain mahal ya, tentunya sharing profitnya. Banyak katanya itu driver yang justru sering marah-marah gitu ketika datang, itu lama pesanannya dibuat lah atau apalah gitu ya. Nah, itu yang bikin tidak enak juga, akhirnya ratingnya dikasih jelek lah sama pelanggan, padahal yang salah drivernya, misalnya kayak gitu. Dan testimoni lainnya akhirnya saya tawarin di Food Media. Food Media dia katakan apa kelebihan dari 2 kompetitor yang ada. Saya bilang dari 2 pemula yang ada ya. Kami bilang kebetulan tempo hari sama Kak Edi ditemani juga. Nah, ini ada peak delivery-nya, delivery ordernya ada. Yang paling utama itu adalah yang apalagi fitur food D ya, artinya di kurir restonya. Nah, disitulah dia langsung ngelik kurir resto itu, oh iya sesuai dengan kebutuhannya, karena dia punya kurir sendiri ada 3-4 orang
dia sistemnya itu per kilo atau per apa gitu, ya 5.000 atau 10.000 ongkirnya gitu di kota Makassar. Akhirnya tidak tidak berlama-lama ya langsung dia langsung oke klik aja daftarkan aja langsung segera dengan satu outlet pertama plus outlet keduanya, kafe keduanya yang belum opening bahkan lagi pembangunan progres. Iya, iya. Mungkin dari database yang ada juga saya ada sebenarnya sudah banyak sounding ini terkait food media. Tapi yang multi cabang ya banyak ya ada 5 ke atas cabangnya lah. Sudah saya buat appointment mudah-mudahan jadi. Tapi kalau saya singgung food media memang mereka masih up itu masih belum familiar di bahasanya mereka kan. Nah ini yang perlu saya coba ini lagi apalagi pepetin lah pelan-pelan. Ya. Karena memang harus ketemu. Kalau by call WA ragu-ragu mereka pada ragu gitu. Owner bisnis yang brand lokal Makassar ini. Jadi memang harus dipepetin. Nanti kita kirimkan video-video tutorialnya juga mungkin. Nanti saya cobain lagi. Tapi overall hanya ini saja sih kemauan, keberanian pasti 90% kalau saya lihat atau 70 sampai 90% itu rata-rata mau daftar sih menurut saya. Iya, iya betul. Siap-siap Pak. Oke, Pak Andi, saya mau tanya. Jadi tadi itu setelah lihat bahwa ada kurir resto, dia langsung klik, Pak. Oke, suka ya, Pak dia. Langsung suka. Karena pasarannya mereka itu mahasiswa yang nongkrong, bahkan beli satu pun mereka ready untuk bawain aja bela-belain satu kopi doang ya. Di resto hanya untuk pakai kurirnya mereka sendiri. Kadang gratis, kalau yang belanjanya minimal berapa gitu 100.000, kadang kalau di bawah itu dia kasih tarif. Dengan hadirnya kurir resto langsung dia klik, oh ini yang bagus ini memang memihak buat UMKM katanya. Betul. Itu langsung dia daftar. Betul. Terus saya sampaikan Pak Edi sekalian juga ke Pak Andi bahwa kurir resto ini bisa disetting dengan ongkir Rp1.000. Kalau dia mau baik. bisa disetting. Nah, kalau normal itu per 2 kilo itu sudah ada settingannya Rp5.000 Pak Andi. Gitu. Terus nanti 5 kilo ya. Nambah per kilometernya itu tinggal disetting sendiri atau mau nambah 2.500 atau 2.000 atau 1.500 setting sendiri. Itu sudah kami sampaikan juga yang minimal 1.000 kan dia tidak bisa free. Minimal 1.000. Karena 1.000 untuk jatah food media kan. Food media. Dan food media ini nanti dibagikan ke Pak Andi lagi kan? Betul Pak. Artinya mereka kemarin pada saat kami bilang tarif yang kami pungut cuma 2.000 dari menu dari transaksi yang terjadi plus 1.000 doang maksimal ya dari tarif driver itu kan, apalagi namanya food day ya. Iya. Ketika dihitung-hitung kurir 3.000 ya. Bukan maksimal 3.000 lah. Resto, ya. Oh sorry, kurir resto, sorry. Kurir resto, pasti maksimal 3.000 kan? Iya, itu aja yang kami pungut, selebihnya tidak ada lagi. Jadi itu menurut hitung-hitungan bisnisnya ya masuk akal, bahkan sangat ini apalah memihak lah buat mereka. Keren. Betul. Oke Pak Andi. Kemudian ini yang segera yang ada 10 cabang atau yang dalam pekan ini kayaknya Pak Edi minta form ditampingi ada 10 cabang itu. Kemudian saya lagi appointment dengan dia. Oke, siap. Andi, jangan khawatir Pak Andi. Kalau Pak Andi dapat pusatnya di Makassar, ada di Surabaya, banyak di Surabaya, telepon RDS-nya Pak. Bu, ini saya masuk di Surabaya. Pak Andi nggak usah terbang ke Surabaya, telepon aja RDS-nya. Langsung ditangani Pak. Bisa lintas area ya? Bisa lintas area, ditangani sama RDS Surabaya Pak. Oke, baik, siap Pak. Aman. Oke. Luar biasa Pak Andi ya testimoninya. Terus semangat Pak Andi ya. Tangan dong. Ya. Thank you. Semangat. Mungkin ada lagi Pak Riki ya. Pak Riki ada Pak Riki. Mana? Nggak ada. Bukan ya, sebentar. Sebentar saya. Mungkin itu dulu Bu Sari. Oh ya, baik. Sebentar. Baik, Ibu, terima kasih untuk testimoninya yang luar biasa. Bisa menyemangati kami semua ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengumuman BOM ya. Bu Dewi, dipersilakan Bu Dewi untuk informasi BOM-nya. Monggo Bu Dewi. Hari untuk pembacaan
closingan sepanjang minggu ini dan selamat untuk teman yang sudah closing dan juga tetap semangat untuk teman-teman yang belum closing. Ayo kita buktikan bahwa kita adalah menjadi duta bagi merchant-merchant yang ada di sekitar wilayah kita. Kita masuk ke pengumuman. Silakan bisa slide dibagikan. Bentar. Slide- slide-nya gimana? Sudah kelihatan belum ini? Belum. Bu Dewi, bisa kasih masukan sedikit nggak, Bu Dewi? Boleh, boleh. Baik-baik. Iya, eh, makasih Bu Dewi. Jadi gini, saya mau kasih masukan. Ini berdasarkan permintaan dari merchant. Ya. Jadi mereka itu minta dibuatkan grup merchant. Jadi mereka bisa memberikan masukan-masukan kepada kita Food Media. Itu masukan dari salah satu merchant. Dan saya pikir ini bagus untuk kita tindak lanjuti. Ada masukan dari pihak-pihak ketiga gitu, Pak. Oke, oke. Makasih. Setuju, Pak. Bagus. Nanti digodok deh di setiap RDS sendiri atau nanti kita gabung seininya. Mungkin perlu perlu RDS untuk buat deh di wilayah Ya. ya ini masing-masing. Ya. Baik, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih atas saran yang sangat bagus. Ya. Sebentar, aku bingung ini Zoom-nya ini. Zoom baru ini bingung nih. Kelihatan belum? Udah kelihatan Pak, udah kelihatan. Oke. Tinggal diperbesar aja ininya. Ya. Kelihatan ya? Ya, udah Pak. Ya, baik teman-teman, ini adalah flyer undangan untuk bisnis opportunity meeting kita pada malam hari nanti sekitar pukul 19.30 yang akan disampaikan oleh speaker-speaker yang luar biasa. Saya rasa juga mungkin di setiap grup wilayah kita seperti kami yang di Jawa Timur sudah dibagikan oleh Bu Yati ada flyer dan undangan dan link Zoom-nya. Link yang sama seperti pada pagi dan siang hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk fasilitas ini bisa kita gunakan untuk mengundang teman-teman kita yang menjadi target kita untuk menjadi tim BD di bawah jaringan kita semua ya teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Herman bahwa kita nggak perlu waktu yang lama untuk bisa mengedukasi teman-teman BD, tapi cukup hanya membagikan undangan dan flyer ini untuk teman-teman kita, untuk mereka masuk ke dalam Zoom nanti, bisa mengikuti segala dan mengetahui informasi yang lengkap dari Food Media. Ya, mungkin itu saja.